Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zaria Yulandari dalam mata kuliah Kendali Multivariabel pertemuan keempat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai pendekatan ruang keadaan. Untuk ruang keadaan, pokok bahasannya akan kita bahas pada pagi hari ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah flashback dari matematik sistem fisik, kemudian yang kedua adalah ruang keadaan terdiri dari rumus ABC, D. Yang ketiga adalah diagram, di mana diagram ini yang kita bahas adalah diagram sistem kendali. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara state space atau SS dan TF atau fungsi transfer atau transfer function, gitu ya. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu flashback mengenai teori tentang matematik sistem fisik. Dulu kita pernah melakukan analogi, masih ingat nggak? Dulu kita pernah melakukan analogi di dua hal gitu ya. Untuk melakukan estimasi fungsi transfer itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara di depan atau melakukan estimasinya itu dari perancangan. Lalu yang kedua adalah estimasi fungsi transfer, tapi setelah dibuat alatnya, kemudian baru diukur, setelah dihitung, baru kemudian disimulasikan. Atau setelah dihitung, kemudian baru kira-kira diestimasi fungsi transfernya itu apa. T-fast itu termasuk yang cara yang kedua. Nah, dulu saya pernah bilang ada dua cara, yaitu ada yang pakai caranya Soviet dan ada blok barat atau blok timur gitu ya. Ada yang pakai Amerika, ada yang pakai Soviet. Masih ingat kan ya? Ada yang pakai Amerika atau pakai Eropa gitu ya. Nah, kalau yang pakai Amerika, dia berarti pakainya yang model di belakang. Jadi setelah barang jadi kemudian baru diukur nilai DC-nya, kemudian baru dimodelkan. Tapi kalau yang ikut Soviet, maka dia itu mulai dari perancangan terlebih dahulu, dimodelkan terlebih dahulu, nanti kalau modelnya udah fix, baru nanti dibuat, kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena kita cuma flashback, kita sedikit aja ya guys. Nah, di sini untuk analogi yang biasanya dipakai itu adalah gaya tegangan, dan biasanya kita ada transformasi gitu ya dari sebuah sistem fisik atau sistem fisik itu mekanik gitu ya, atau menjadi sebuah diagram elektrik gitu. Nah, di sini ada beberapa yang misalkan ada diagram fisik menjadi elektronik. Misalnya kita mempunyai diagram yang seperti ini, di mana K itu adalah kekuatan pegas, kemudian M itu adalah massa, dan F itu adalah gaya. Dan di sini akan ditransformasikan ke elektronik, di mana K itu ditransformasikan menjadi super C, M itu L, kemudian F itu adalah R, di mana titik keluarannya atau XO-nya itu adalah di M. Nah, ketika diagramnya seperti ini, maka yang kita tahu di sebelah atasnya ini adalah keluarannya. Berarti K itu super C, itu adalah keluarannya. Kemudian yang bagian atasnya itu adalah L dan R. Sampai di sini masih ingat ya guys. Next, kemudian nah ini contohnya nih. Kalau dulu kita belajar misalnya ada grafik yang seperti ini, kemudian di sini ada L, R super C, kita harus mencari EO per EI, ya kan guys? Nah, tapi di pokok bahasan the next itu bukan seperti ini yang akan kita bahas, bukan masalah transfer function ya, setelah R plus R kali C ditambah 1, bukannya seperti ini ya guys, tapi yang bentukannya seperti ini. Nah, kita bahas dulu tentang persamaan dari keluaran. Jadi untuk state space atau ruang keadaan itu kita mempunyai fungsi yang pasti teman-teman sudah tahu, yaitu AX plus BU ditambah CX. AX plus BU itu X aksen T, dan YT itu adalah CX plus DU. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Dimana A ini adalah matriks keadaan, kemudian B itu adalah matriks input, kemudian C itu adalah matriks output, dan D itu adalah matriks transmisi langsung. Nah, kita lihat dulu diagramnya pada dasarnya seperti ini ya guys, di mana di sini adalah U itu adalah masukan, kemudian B itu adalah matriks masukan,
Setelah matrik masukan, kemudian di sini ada integral dt, di mana integral dt itu nanti kita bisa pakai yang y double, ini bisa integral atau bisa turunan gitu ya. Setelah integral, kemudian di sini ada c itu adalah matrik keluarannya. Kemudian setelah itu dia diumpan balik dengan A itu adalah matrik keadaan dan diumpan balikkan lagi dari input langsung ke output dengan transmisi langsung. Matrik transmisi langsung. Biasanya kalau matrik transmisi langsung ini jarang dipakai ya, biasanya sampai di ABC saja. Nah, tapi beberapa sistem tidak membuka kemungkinan bahwa untuk yang sistem-sistem yang menggunakan multivariabel yang sangat besar ordernya itu bisa menggunakan dt juga. Nah, di sini kita mempunyai vektor di mana vektornya itu salah satunya adalah dia keluaran dari sistem yang sebelumnya itu adalah masukan dari sistem yang setelahnya. Artinya, keluaran dari X1T itu adalah Y. Ya kan? Nah, X1 aksen itu sama dengan Y. Kurang lebihnya seperti itu. Keluaran dari X1 itu adalah X1 aksen atau masukan dari yang berikutnya atau X2. Seperti itu ya. Keluaran dari X1T itu adalah X1 aksen atau Y gitu ya, atau bisa juga X2T seperti itu. Jadi keluaran dari sebelumnya, keluaran dari B atau matrik sebelumnya itu sistem yang sebelumnya itu adalah masukan dari sistem yang setelahnya. Bisa dipahami ya, Jen? Nah, sekarang masuk lagi ke sebelah sini contohnya. Nah, untuk contoh, bagaimana misalnya ada sebuah contoh yang seperti ini, maka kita kembali dengan yang dulu gitu ya, dimana ketika kita ada outputannya di sebelah sini, inputannya di sebelah sini gitu ya. Berarti kalau begitu kita yang dipisahkan adalah K-nya, dimana ini adalah M dan B. Kemudian maka K-nya ini itu kan kemarin untuk yang K itu sama dengan ya F ya, kalau di sini ya K itu sama dengan F, tapi kalau K sama dengan kalau di sini konstanta gas ya, kalau di situ K-nya itu adalah B gitu ya. K-nya itu adalah K, kemudian B-nya itu kalau di awal itu F ya, viskositas, tapi kalau di sini itu B. Kemudian M ini tetap M ya, massa. Nah, sehingga kalau yang dua ini kan seharusnya kalau di sini kan dia di sini dan sini ya, dia di urutan awal. Kemudian baru K-nya. Itu juga sama guys, di sini itu juga sama M, B, baru K terakhir. Di mana M itu adalah massa, B itu adalah viskositas, dan K itu adalah konstanta pegas. Nah, kalau M, Y, double aksen ini maksudnya adalah di sini ada dua integral. Kalau ini ada satu integral, kurang lebihnya seperti itu ya guys. Kalau dia diskriminan, turunan, maka dia derivatif atau turunan dia kebalikan. Semakin kecil aksennya, maka dia semakin derivatifnya kuadratnya makin banyak gitu ya. Nah, di sini kita kita bilang U-nya terlebih dahulu. U-nya itu adalah M. U-nya itu, jadi kita bisa langsung ya, U-nya itu adalah M, Y double aksen, kemudian B, Y aksen ditambah KY. Di mana X1T itu sama dengan YT dan X2 itu adalah Y aksen T. Masih ingat ya, X1 keluarannya adalah Y, dan X2 keluarannya adalah Y aksen T. Lalu setelah itu kita punya variabel kedudukan yang seperti ini. Nah, kalau ini sudah selesai, berarti kita sudah punya variabel kedudukan sebenarnya. Bagaimana membuat dari yang seperti ini kemudian menjadi variabel kedudukan? Nah, kita mengembalikan menjadi konsep ABC seperti ini sebenarnya. X aksen
X1 aksen itu sama dengan X2, atau keluaran dari X1 itu adalah X2 dan keluaran dari X2 itu adalah Y double aksen, ya kan? Kalau tadi X2 sama dengan Y aksen, maka keluaran dari X2 itu kan Y double aksen, ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan di dalam persamaan di mana MY double aksen sama dengan U dikurangi B Y aksen dikurangi KY. Nah, ini dimasukkan ke dalam persamaan. Jadi ini persamaannya kan ini ya, U sama dengan M double aksen ditambah B tambah KY, itu adalah yang ini. Lalu kemudian kita tinggalkan Y double aksen. Jadi pangkat yang paling integral yang paling banyak kita masukkan di paling di apa yang dicari gitu ya, integral yang paling banyak. Itu sama dengan 1/m, jadi M-nya itu diperkan semuanya. Setelah kita mempunyai M yang diperkan, kita culik satu-satu, di mana U itu apa? Guys, di sini U ada U di sini ya. 1/mu dikurangi P/MY aksen K/MY, di mana Y itu Y-nya itu adalah X1 dan Y aksen itu adalah X2 gitu ya. Berarti ini bisa dibilang untuk Y itu K/M ini adalah X1, Y ini adalah Y aksen itu adalah X2, kemudian U-nya tetap begitu ya guys. Nah, X double aksen tadi apa? X double aksen adalah X2 aksen. Nah, di sini ada X2 aksen. Nah, setelah kita mempunyai persamaan yang seperti ini, guys, baru kemudian kita jadikan satu yang 1/m. Yang 1/m gitu ya. Yang 1/m itu adalah min KY min B Y aksen gitu ya, atau 1/m kali min KX1 dikurangi BX2 gitu ya, ditambah 1/m kali U. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah urutannya X dan ini adalah matriks U. Matriks X dan matriks U. Bagaimana kita membuat matriks X dan matriks U? Pertama kita bikin terlebih dahulu template-nya gitu ya. Ini ada X1 aksen, X2 aksen, cerit gitu ya. Sini ada X1, X2 ditambah cerit U. Lalu kemudian kita pertama kita cari yang X1 aksen dulu. X1 aksen sama dengan X2. Nah, kalau X2 di sini kita bisa membuat penanda gitu ya. Di matriks yang kolom yang pertama ini adalah X1, kolom yang kedua ini adalah X2 gitu ya. Lalu di sini X1, X2 dan seterusnya. Ini adalah X1 aksen, di sini adalah X2 aksen. Nah, kita mulai dari X1 aksen dulu. Kenapa bisa seperti itu? Iya, kalau kita perkalian matriks itu kan berarti baris kali kolom gitu ya. Coba kita lihat, kalau X1 aksen itu adalah X2, berarti X2 di sini 1, di sini 0. Kok bisa, Bu? Yuk kita coba masukkan terlebih dahulu. 0 kali X1 adalah 0, 1 kali X2 adalah X2. Berarti X1 aksen sama dengan X2, betul ya? Berarti di sini 0, di sini 1. Ini adalah X1, ini adalah X2. Kalau di sini X2 berarti ininya 1, yang lainnya 0. Kurang lebih seperti itu. Bisa ya, Jang? Lalu yang kedua, di sini ada X2. X2 aksen itu sama dengan 1/m min K X1 min B X2 ditambah 1/mu. Berarti kalau begitu kita punya matriks X2 itu yang bagian bawah semuanya ini ya guys. Berarti X1-nya itu adalah min K/m, lalu X2-nya itu adalah min B/m, kemudian setelah itu ditambah dengan 1/m dari U. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Lalu kalau misalnya sudah semuanya, baru kita melakukan pemasukan dari Y. Y itu sama dengan 1, 0 dari X1, X2. Bagaimana? Y itu kalau teman-teman lihat di sini, Y itu adalah X1. Berarti kalau begitu, sini adalah X1, sini adalah X2. Berarti X1-nya 1, X2-nya 0. Begitu ya guys. Ini 1 kali X1, 1, 0 kali X2, 0. Berarti Y sama dengan X1, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi nggak bisa ya guys, harus masih pakai rumus ABC. Nah, sehingga kita sudah mempunyai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa.
A-nya itu adalah 0,1 min K per M min B per M, D-nya itu adalah 0 per M, dan C-nya itu adalah 1, 0. Selesai untuk state space. Apakah selesai? Belum, guys. Kita masih punya yang namanya blok diagram. Nah, blok diagramnya seperti apa? Untuk blok diagram, dari persamaannya yang di atas, berarti kita sudah mempunyai, di sini ada 1/m ya, masukannya. U-nya itu kan 1/m ya guys, 1/m U, berarti di sini adalah masukannya 1/m U. Lalu kemudian di sini ada dibalik guys, X1 keluarannya adalah X2, keluarannya adalah X2 aksen. Nah, jadi di sini ada integral. Nah, tadi yang apa? Double itu maksudnya adalah yang double. Double itu adalah double integral. Ini integral 1, ini adalah integral 2. Berarti yang integralnya 1 itu adalah K per M. Coba kita lihat yang Y aksen itu adalah, yang Y aksen tadi apa ya guys? Bentar. Yang Y aksen itu adalah yang B, sedangkan yang Y double aksen itu adalah yang M. Lalu setelah itu yang di sebelah sini ya kita lihat yang X1 ya, yang X1 itu adalah K per M dan yang kedua adalah X2 itu adalah B per M. Nah, berarti yang integral pangkat 1 itu adalah K per M, yang B per M adalah 2 integral, seperti itu. Kalau kita lihat ini integral 1 masuknya ke K per M, ini ada 2 integral masukannya ke B per M. Seperti itu guys, gampang ya. Lalu apa hubungan antara SS dan TF? Untuk state space dan fungsi transfer sebenarnya kita bisa membuatnya, bisa mengubah-ubah dari fungsi transfer ke state space atau dari state space ke fungsi transfer gitu ya. Nah, untuk hubungan antara fungsi state space dan fungsi transfer sebenarnya kita bisa membuatnya menjadi seperti ini guys. Kalau misalnya dari state space ke fungsi transfer, berarti kita pakainya adalah rumus yang ini ya, ada rumus identitas kalau saya bilang, yaitu X, Y itu sama dengan SI min A pangkat min 1 BUS, atau bisa jadi, atau kita bisa pakai yang GS itu sama dengan C kali SI min A ditranspose, di inverse, kemudian kalikan B ditambah D. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ada seperti ini guys. Kalau misalnya kita sudah pakai yang ini, kita sudah punya fungsi transfer ini ya, 01 min K per M min B per M bla 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 bla. Lalu coba kita balik lagi ke fungsi transfer seperti apa. Nah, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu C-nya. C-nya itu adalah ini ya, 10, C-nya adalah 10, kemudian S I itu adalah matematik identitas 1001. Kalau dikalikan dengan S jadinya S001. Lalu kemudian kalikan B. B-nya itu adalah, ini adalah A-nya gitu ya. Min A dulu ya, min A dikurangi dengan 01 min K per M min B per M, terus dikalikan dengan B. B-nya adalah 0 per M. Lalu kemudian setelah itu ditambah dengan D. D-nya nggak ada kan ya guys, berarti 0. Lalu setelah itu dikalikan, setelah dikalikan kemudian di inverse-kan. Teman-teman sudah tahu tentang inverse? Inverse itu adalah seper dari determinan. Ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini. Dikurangi ya, ini kalikan ini dikurangi ini kalikan ini. Lalu setelah itu baru dikurung yang sebelah kanan itu adalah ditukar tempat, yang sebelah kiri itu adalah ditukar plus minusnya. Kalau ini berarti kalau ditukar tempat berarti S plus B per M, ini B ya, maaf ya. Kemudian di sini adalah S, kemudian yang ini adalah ditukar polaritasnya. Di sini jadinya min K per M, di sini jadinya 1. Kurang lebihnya seperti itu guys. Nah, terus setelah itu hasilnya adalah 1 per M pangkat 2 ditambah BS plus K. Sama persis dengan yang pertama ya guys. Nah, sama ya, M plus B plus K ya. Sama ya guys. Oke. Kalau misalnya sudah, saya ajarin untuk MATLAB-nya. Bagaimana untuk MATLAB-nya?
Nah, Di di situ situ saya udah kasih untuk untuk yang functionnya atau state space. Teman-teman bisa buka di di situ. situ. Saya Mengajarkan di situ situ ada beberapa. Kalau yang pertama pertama dari fungsi transfer ke ruang keadaan, di mana fungsi transfernya itu dia ada bagian num itu ada adalah bagian atas atau bagian pembilang, dan num itu adalah bagian penyebut. Lalu kita pilih A, B, C, D, lalu setelah itu baru di TF to SS ya pakainya, yaitu fungsi transfer ke set space, di mana dia dari denum ke numerik. Nah, lalu kemudian coba kita lihat. Nah, ini adalah hasilnya. A-nya adalah seperti ini, guys. A-nya adalah min 2, 15, 1, 0. Kemudian B-nya itu adalah 1, 0. Dan C-nya itu adalah 1, 7. Dan D-nya itu adalah 0,33. Nah, kalau misalnya teman-teman ini yang fungsi transfer ke ruang keadaan. Jadi tinggal kalian ngisi fungsi dasarnya gitu ya, misalnya 3S kuadrat ditambah 6X min 45 ya, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin yang ruang keadaan ke fungsi transfer, berarti pakainya adalah yang seperti ini, di mana kita menginputkan terlebih dahulu ada A, B, C, dan D. Lalu setelah itu baru menggunakan fungsi yang state space ke fungsi transfer. Langsung dimasukkan aja A, B, C, D-nya. Nah, dari sini nanti kita sudah mendapatkan A1, B1, C1, D1. Hasilnya adalah A ini adalah parameter yang untuk numerik, dan num itu adalah pembilang, kemudian yang B ini adalah yang untuk penyebutnya. Yang A ini adalah untuk pembilangnya, berarti kita pakainya S kuadrat plus 5S plus 6. Lalu untuk bagian penyebutnya atau bagian bawahnya itu adalah min 3S min 3S min 21. Kurang lebih seperti itu, guys. Oke, mungkin dari saya seperti itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak-dak.